Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue memesan anime lagi menjadi favorit gue di musim winter 2024 adalah Instant Death Skill. Ya betul, Instant Death Skill. Jadi di episode kemarin bisa bilang si siapa? Si Yogiri ini ternyata memang dulu punya masalah gitu kan di waktu kecil. Jadi ternyata memang dia ini melihat pengasuhnya ini ya bisa bilang si Asaka ya, atau yang orang yang ngasuh si Yogiri ketika kecil itu diculik men. Jadi makanya dia akhirnya menolong Asaka dan mau nggak mau jadi nggak apa jadi langsung terlibat dengan urusan dunia karena memang kan Yogiri kan adalah bisa dibilang ya aset ya gitu kan. Jadi aset laboratorium yang emang harus dimusnahkan gitu kan. Jadi sementara mereka ini masih ngeprotek Yogiri gitu kan. Nah pertanyaannya bagaimana Yogiri bisa kabur dari laboratorium itu? Jadi kan pertanyaannya kan seperti itu. Dan pastinya gue juga penasaran tentang si cewek naga itu beneran emang dia emang dapat dari kekuatan Sion apa enggak ya, gue juga nggak tahu sih, tapi ya menarik aja gitu kan. Mungkin akan jadi lawan Yogiri selanjutnya. Tidak menunggu lagi, langsung ke episode baru dari Sokushi. Let's go. Oke, dalam menunggu lagi langsung ke episode baru dari Sokushi. Let's go. Oh iya, Sion coba keluar ya. Trauma dia. Itu masuk beruntung loh. Itu masuk beruntung loh. Orang yang ampas kayak gini nih termasuk beruntung anjir. Ya. Mau apa tuh? Hmm. Berbudak bocil. Nggak jelas gitu. Dia emang dia kan termasuk orang yang emang nempel mulu gitu kan ke siapapun gitu kan. Dan dia termasuk yang beruntung lah gitu kan. Ya udah. Apakah kematian itu tinggal nunggu waktu? Ya kan. Setidaknya dia lebih lama loh dibanding karakter lain. Ya enggak? Sampai sekarang masih hidup tuh ya, hebat loh menurut gue dibanding karakter-karakter lain yang lebih OP dari dia gitu. Karena banyak karakter-karakter OP yang mati sama si Yogiri gitu. Kita pengen dulu. Let's go Daru.
Yatorido, oh oh oh, Higane Goigo, Sano Nekoshiko. Muse tayangin juga, tapi agak delay gitu loh. Jadi gua rasa sama aja sih kalau kalian mau nonton yang gratis di YouTube ada. Gue gak ngerti anjir gue. Nama-namanya tuh lucu-lucu. Tapi ini gila sih. Ini gila sih. Hmm. Hmm. Polaris. Oh, Raja Suci. Hmm. Gue liat karakternya mirip-mirip ya. Dari karakter satu dengan karakter lain, ya kan? Ini mukanya kayak Yogiri juga. Uh, kayak gravitasi itu. Kelas idol. Hmm. Bukan sekelasnya gitu ya. Hmm. Oh. Apa bedanya? Hmm. Oh, hmm. Tadi pertama oke, yang kedua, yang ketiga jelas anjir. Oh, oke. Okapushi. Uh, Buset.
Ngeri juga anjir. Hmm. Maksudnya kelas itu kelas ini kali ya, kelas kelas di isekai kali ya. Bukan kelas bukan kelas real life-nya bukan. Jadi kelas isekai gitu. Jadi ada yang kelas ninja, ada yang kelas chef tadi kan. Mm-mm. Nah, ini yang membingungkan begini-begini nih. Ceritanya tuh banyak, men. Ya kan? Ada yang ceritain vampir, ada yang ceritain ini, ya kan? Nah, balik lagi ke cerita ini kan. Jadi kayak mau ceritain banyak gitu loh. Jadi ada cerita tentang Raja Suci tadi kan, yang dimanfaatin mungkin. Banyak banget ceritanya ya. Jadi fokusnya kemana ya? Wih, cakep ya. Yang tadi kelas samurai, kelas ninja gitu kan. Cakep, cakep, cakep. Jadi modenya begitu tadi. Hmm, mm-mm. Yes. Tapi cakep loh. Jadi mau ada sendiri. Karakter dressmaker. Blacksmith. Hmm. Duh, jago ya. Boleh lah, Hen.
Sini. Oh enggak belajar pedang. Gue pikir pakai sini. Gue pikir pakai pakai sini itu enggak. Jadi nggak boleh ketahuan loh. Adik perempuan majikanku. Adik perempuan majikanku. Minta yang sempat sempat mati sama Yogiri deh. Iya. Oh loli lagi nih. Euremia. Oh yang vampir ya. Iya yang penerusnya vampir ya. Iya iya. Iya iya iya. Iya iya iya. Reaksi gitu banget. Iya teman-temannya soalnya kan. Buset. Langsung pada kabur tuh. Sion datang sini. Takut dia takut. Semua ngincer Takato ya.
What? Makanya gue bilang, aduh, semua tuh punya punya idealisnya sendiri-sendiri itu. Jadi bi- cukup membingungkan loh. Hmm. Oh, pengkhianat. Oke, oke. Oke, oke, oke. Pengkhianat ini. Dia pengkhianat nih. Pengkhianat ini. Iya, pengkhianat ini. Pengkhianat ini. Kena lo sama Yogiri. Enggak, jadi jujur ya, jujur aja nih, gue melihat nih ceritanya tuh banyak men. Terlepas dari cerita yang banyak, sudut pandang karakternya juga beda-beda gitu loh, ya kan? Iya nggak? Ya, jadi gini ya nih, nih yang gue tangkep ya, yang gue tangkep di episode ini gitu. Intinya pokoknya gini. Jadi ini gue kasih garis besar dulu. Jadi ini Yogiri itu diincer lah gitu kan sama eh, baik itu Sion ya kan. Terus para iblis yang kesel sama dia juga gitu kan. Jadi Yogiri itu inceran banyak lah gitu kan. Termasuk dunia luar gitu kan. Nah, kebetulan kan memang kan Yogiri ini kan sama Danora kan memang transitnya kan di sini kan. Bertemu dengan teman-teman lamanya gitu kan, yang merupakan kandidat Mahardika gitu kan. Jadi makanya di sini mau nggak mau dia anggaplah mereka sekutu gitu kan. Karena ketemu sama teman-teman lamanya gitu kan. Berarti yang pure deket sama yang mungkin akan lebih patuh sama Yogiri ya mungkin yang perempuannya tadi gitu loh. Yang cewek-ceweknya, kalau yang lakinya emang udah sus sih dari awal. Bagi ngasih kacamata itu, ya bener ternyata emang pengkhianat ternyata. Wanita yang dulu muncul, kalau gitu bimbang. Nah itu jadi udah ketahuan sih kalau misalkan emang cowoknya atau teman-teman cowok ini apa berkhianat lah gitu kan, dan nanti mungkin akan membunuh Yogiri diam-diam. Jadi ya itu, setiap orang itu punya sudut pandangnya sendiri. Jadi ada beberapa orang yang eh, apa gini 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 nih. Ini biar kita samakan persepsinya gitu. Jadi ada beberapa orang yang memang dari dunia asalnya memang 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 emang seperti iblis, terus bentukan
orang yang emang tinggal di sana gitu kan, ya emang makhluk sana lah ibarat gitu kan, itu mereka punya idealisnya sendiri. Dan di sisi lain juga ada orang-orang yang terisekai gitu kan, dengan bisa dibilang ya semua semua orang-orang lah gitu kan yang terlibat dengan Yogiri, mau teman kelas lah, teman sekolah dan sebagainya gitu kan, itu juga punya idealisnya sendiri. Jadi kayak contohnya kayak tadi deh, kayak si siapa namanya, si Shinozaka gitu kan. Di Shinozaka itu ternyata gue yakin banget Shinozaka itu sebenarnya cuman pembunuh apa ya, bukan pembunuh berantai sih, maksudnya kayak dia tuh sebenarnya punya idealisnya sendiri gitu. Jadi dia tuh cuman kesel sama teman-temannya yang sudah ninggalin dia. Jadi bukan tipikal orang yang emang punya niat tertentu. Dia tidak apa namanya, tidak akan memihak ke Sion lah, tidak memihak kemana-mana lah. Jadi kayak dia tuh emang kesel karena emang dendam ke teman-teman semuanya. Makanya ya Yogiri juga kena gitu kan. Tapi untungnya belum sampai kena Yogiri gitu. Nah, kalau kayak Sion, terus orang-orang yang terdekat dengan Sion itu memang ngincer Yogiri gitu loh. Jadi karena Yogiri nggak bisa diajak kerja sama, yaudah makanya dia akhirnya menargetkan Yogiri sebagai targetnya gitu. Nah, ada beberapa orang yang, atau bisa bilang makhluk lah, yang sudah berada di dunia itu dan juga ngincer Yogiri gitu, termasuk yang tadi iblis tadi kan, deket sama si nggak si apa namanya, si cowok yang gendut itu, si Hanada ya, gue lupa namanya, pokoknya dia lah gitu. Itu anak kawa itu dia juga ngincer Yogiri gitu loh kan. Dan juga ada beberapa cerita yang dimana tadi yang iblis yang iblis tadi bertemu dengan, bisa dibilang ya kayak penerus vampir tadi lah gitu kan, yang Loli itu gue yakin dia penerus vampirnya. Jadi ceritanya tuh banyak men, jadi gue harus bisa cari garis merahnya atau jadi benang merahnya agar cerita ini nyambung. Nah berarti kan permasalahannya kan cuma satu, ya bola panasnya di Yogiri sendiri gitu kan. Sejauh mana nanti mereka akan menyerang Yogiri gitu kan, apakah nanti menyerang Yogiri secara bergilir atau mungkin menyerang Yogiri secara langsung, ngerti nggak lo? Yang terjadi apa? Yang terjadi kayak episode kemarin, episode 8, episode 8 episode 7 ya? Episode 7, iya episode 7, episode 8 yang kemarin ya, episode 7 yang dimana mereka itu orang pendekar, terus raja iblis itu semuanya gitu kan. Raja iblis ya, dewa iblis bukan raja iblis ya, pokoknya dialah gitu. Terus sama Yogiri lah itu berkumpul gitu loh. Jadi mereka punya ininya sendiri, punya tujuannya sendiri gitu loh, yang dimana mereka punya tujuan sendiri, punya ide sendiri, dan akhirnya berkumpul jadi satu. Nah makanya gue bilang, apakah ini akan jadi sebuah deja vu juga, hal yang sama ketika di episode 7 gitu. Jadi orang yang ngincer Yogiri dari sisi isekai sama orang yang ngincer Yogiri dari sisi teman-temannya sendiri, atau di mana itu apakah bakal jadi satu lagi gitu kan, seperti episode 7, ya gue nggak tahu. Tapi yang jelas gue menantikan banget di mana nanti ya pasti Yogiri bakal ketemu Sion, itu pasti. Gue udah yakin pasti ketemu dia, karena emang satu-satu orang yang ngebet banget pengen ngincer Yogiri Sion, seperti itu kalau di dunia isekai gitu kan. Sementara Yogiri juga nargetin Sion gitu kan untuk pengen pulang sebenarnya sih. Itu dari gue yang pasti. Dan terakhir men, ini dan terakhir, mungkin teman-teman juga sadar gitu kan, sangat sadar dengan apa yang terjadi di episode ini. Episode ini tidak ada sensor hitam. Balik lagi men, gue harus bilang bahwa setiap episode itu pengerjaannya beda-beda. Jadi gue rasa tim ini memang lebih tepatnya tim ini juga mungkin yang mengerjakan di episode 4 sama 3 gitu. Jadi makanya gue rasa sama sih. Jadi yang dimana tidak ada sensor hitam. Karena menurut gue tadi ketika si Shinozaki tadi ngajar si Mukai, itu kan bener-bener cukup gore gitu kan. Maksudnya emang dia kan nonjok secara bener-bener emang dendam banget sama teman-teman kelas yang ninggalin dia gitu kan, seperti itu. Jadi makanya itu menurut gue kan cukup berbahaya gitu kan. Nah kenapa nggak disensor, maksudnya kenapa nggak dikasih layar hitam-hitam seolah-olah seperti Dark ya kan? Berarti nggak nyambung, berarti artinya ini murni emang karena pengerjaan studionya yang nggak konsisten gitu. Jadi makanya gue rasa episode ini dengan pengerjaan episode 4 sama episode 3 tuh gue rasa staffnya sama gitu.
Nah, bagaimana dengan episode 10? Ya gue nggak tahu. Jadi makanya kita lihat aja nanti seperti apa. Itu dari gue. Yang bisa subscribe sebenarnya kira-kira anime winter apa lagi yang kalian masih gue bahas dan gue suka. Langsung cek saja dan seksinya. Ada dari gue. Dan satu lagi dari episode. Bye.